Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, apakah keinginan Anda? Ada cerita di internet tentang seorang pria parubaya yang mempunyai hobi unik. Dia suka mengamati burung. Dia sering pergi mengamati burung dan bercerita kepada teman-temannya. Setahun kemudian, ketika dia bertemu dengan teman-temannya, ia menceritakan tujuan awalnya untuk mengamati burung. Yang sebenarnya sangat sederhana. Ia sangat menyukai perasaan burung datang dan pergi dengan bebas di alam. Saat itu, dia membawa teropong dan berjalan berkeliling melihat burung-burung ini terbang melalui pegunungan dan sungai-sungai dan mengamatinya. Saya merasa sangat santai dan tidak peduli untung atau rugi. Jadi saya sangat senang saya bisa melihat burung atau tidak. Segera setelah itu, ia merasa bahwa melihat saja tidak cukup. Jadi dia mulai membeli kamera lensa tunggal yang mahal dan mulai belajar fotografi dan memotret burung. Ia ingin memiliki foto terindah dari postur burung tersebut. Kemudian, demi untuk bisa memoto hasil burung yang bagus, saat keluar ia harus membawa begitu banyak peralatan yang berat. Saat pertama kali memulai memotret burung, ia sangat senang. Apalagi setelah kembali ke rumah, ia mengupload foto-foto indahnya di Facebook dan mendapatkan banyak tombol like. Ini membawa kepuasan yang luar biasa untuk dia. Namun setelah setahun, ia merasa keinginannya bukan hanya foto saja. Ia menemukan bahwa untuk mengambil gambar yang indah, ia tidak lagi mengamati burung. Melainkan, dia harus berburu burung. Namun, ia tidak berburu burung dengan senapan, melainkan berburu burung dengan kamera. Dulu, saya sangat senang ketika melihat seekor burung. Tetapi sekarang saya tidak hanya harus melihatnya, saya harus bisa mengambil foto dan harus mengambil foto yang indah untuk menjadi bahagia. Setiap kali mengambil foto, saya ingin sekali melihat bagaimana hasilnya. Dan saya mulai mencari-cari kesalahan seperti, sayap burung ini tidak bagus, tidak terbuka, atau latar belakangnya tidak bagus. Posturnya ini tidak cantik. Akhirnya, karena terlalu memperhatikan hasil, ia lupa akan niat awalnya yaitu melihat burung. Teman-teman terkasih, terkadang semakin banyak yang kita inginkan, semakin kita kehilangan. Pria dalam cerita tersebut bisa saja mendapatkan saat-saat yang menyenangkan dan suasana hati yang bahagia dari mengamati burung. Namun ketika dia pergi mengamati burung dengan tujuan dan kegunaannya, dia mulai dikendalikan oleh keinginan untuk untung dan rugi. Mengubah apa yang seharusnya menjadi waktu luang yang menyenangkan, malah berubah menjadi hobi pengejaran yang tidak pernah puas. Kita malah kehilangan kebahagiaan yang awalnya itu sebenarnya mudah dan murni. Tercatat juga dalam Alkitab bahwa iblis berubah menjadi ular dan menggoda Hawa untuk kebohongan. Akibatnya, Hawa menjadi serakah dan tidak menanti perintah Tuhan. Bersama dengan Adam dan memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Adam dan Hawa menjauh dari Tuhan karena dosa keserakahan mereka, yang membawa kematian bagi mereka. Keserakahan artinya keinginan yang tidak terkendali dan berlebihan. Tuntutan yang terus-menerus karena kekurangan dan rasa tidak pernah terpuas di dalam hati. Serta lebih mencintai materi dibandingkan mencintai Tuhan. Dan ketika kita mulai masuk ke dalam keserakahan ini, yang menanti kita adalah persaingan, perbandingan, keegoisan, dan bahkan kematian. Teman-teman terkasih, rasa tidak puas di dalam hati akan menghalangi kita untuk hidup dalam kekayaan yang diberikan Tuhan, malah mengakibatkan kesengsaraan.
Orang dengan mental kaya bisa memberi, karena pikiran yang saat ini akan membawa orang ke tingkat yang lebih baik. Memperluas wawasannya membuat dia mempunyai gambaran hidup yang lebih besar dan bisa membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Hari ini, semoga kelimpahan dan kasih Tuhan memenuhi hati Anda, sehingga Anda selalu dapat menikmati kegembiraan dan kepuasan, hidup dalam rahmat dan kelimpahan Tuhan, serta memiliki hidup yang lebih luas. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.